Om Swastiastu. Om Awigunamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Yenama Swaha. Om Anubhadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Ida pemangku yang saya sucikan, yang saya hormati, pembina UKM Hindu Dharmaning Saraswati, yang saya sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Dr. Iwayan Sudana, SSN, MSN, Bapak Idewa Gede Eka Setiawan, SPD, MSc, Bapak Iwayan Sriogaparta, SSN, MSN, yang saya hormati, Ketua Umum UKM Hindu Dharmaning Saraswati beserta jajarannya, yang saya hormati, Panitia Peseraman Kilat beserta jajarannya, serta teman-teman semua dalam kasih Ida Sang Yang Widi Wase. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wase, karena atas asung kertawara nugrahanya lah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan baik dan selamat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada waktu yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan Dharma yang berjudul Trihita Karana. Umat sedharma yang berbahagia. Secara etimologi, Trihita Karana berasal dari kata Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana artinya tiga penyebab kebahagiaan. Di dalam agama Hindu, tujuan hidup beragama di muka bumi adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Maksudnya bahwa tujuan dari hidup itu adalah tercapainya kebahagiaan di dunia maupun sunya yang dilandasi oleh Dharma. Olehnya, dalam konteks ini, Dharma berarti hukum atau aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan layak tidaknya, baik buruknya suatu tindakan tersebut. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan umat manusia untuk menuju sebuah kebahagiaan selain dengan cara berbuat atau berkarma. Mengapa? Karena karma itulah yang akan membawakan hasil atau pahala untuk kita. Seperti yang telah disuratkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8 yang berbunyi Niyatam Kuru karma tvam karma yayo ya karmana sariraya trapicate na praside dakarmana, yang artinya bekerjalah sesuai yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tak berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Kita mau makan, ya harus kerja. Bila tak kerja, orang manakah yang sanggup memberimu makan? Jadi, karma atau kerja inilah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan. Sementara itu, tindakan karma yang kita lakukan akan memberikan pengaruh ganda, yakni pada pribadi kita dan di luar pribadi kita. Bila demikian, maka harus ada pedoman hukum yang mampu melandasi setiap kegiatan karma yang kita lakukan. Umat sedharma yang berbahagia, setiap kegiatan karma yang kita lakukan memberikan pengaruh terhadap apa yang ada di luar diri kita. Terlebih dalam mewujudkan cita-cita menuju kebahagiaan yang sempurna. Maka, oleh Brahman kita diberikan pedoman dalam kitab suci Weda dengan konsep Trihita Karana. Mengapa? Karena dapat dipastikan tanpa landasan ini, hakikat kebahagiaan tak akan pernah kita rasakan. Contohnya, apakah kita akan merasa bahagia bila kita
berada dan tinggal di tengah-tengah gurun tandus? Atau apakah kita akan merasa bahagia bila di sekeliling kita terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor? Atau dapatkah kita merasa bahagia bila selalu turun hujan? Di sini kita tahu bahwa kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di luar diri kita. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan kebahagiaan tersebut? Di sini, Trihitakarana sebagai konsep pola tindak bagi setiap individu. Seperti yang sudah tertuang dalam Kitab Suci Weda, Trihitakarana memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, Dewa Hita. Dalam Susastra Kawi, Dewa Hita juga disebut Paryangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memohon segala anugerah dan kekuatan agar kita dapat menjalani kehidupan dengan jiwa yang besar. Bentuk hubungan harmonis antara manusia dengan Brahman yaitu yatnya atau korban suci tulus ikhlas, sembahyang, berdoa, berjapa, upawasa, dan samadhi. Contohnya, setiap pelaksanaan hari suci Siwaratri, kita diwajibkan melaksanakan yang namanya upawasa atau berpuasa. Kemudian, contoh kecil yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk harmonisasi antara manusia dengan Brahman adalah mebanten nasi atau mebanten saiban setelah atau sesudah memasak. Kemudian, melaksanakan kewajiban kita yaitu sembahyang minimal 1 atau 2 kali sehari. Namun, jika bisa 3 kali, mengapa tidak? Kemudian yang kedua, pawongan. Pawongan yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan yang baik antar sesama wajib untuk diusahakan. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang tak dapat hidup sendiri. Bila kita memiliki masalah atau berselisih dengan orang lain, maka akan muncul perasaan tidak tenang dalam diri kita. Kita akan menjadi kikuk dan tertekan. Kita akan merasa marah, kita akan merasa bingung, kita akan ketakutan bahkan merasa malu. Jadi, setiap umat manusia wajib mengusahakan agar terciptanya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia atau antar sesama. Contohnya, setiap 6 bulan sekali kita akan melaksanakan yang namanya Rainan di Merajan atau Rainan di Sangga. Nah, sehari sebelum Rainan itu ada yang namanya Mebat. Setelah selesai Mebat, kita melaksanakan tradisi kita yaitu ngejot ke tetangga atau pisage. Itu merupakan salah satu contoh atau bentuk hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Itu juga merupakan contoh yang dapat kita terapkan dalam konsep pawongan ini. Yang ketiga adalah palemahan, yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Hubungan harmonis manusia dengan alam juga sangat wajib untuk diusahakan. Mengapa? Karena alam merupakan tempat tinggal untuk manusia serta tempat manusia mencari makanan. Tiada makanan yang tak berhubungan dengan alam atau buana. Setiap umat manusia wajib membalas hutang budi kepada alam yang telah menyiapkan begitu banyak kekayaan untuk kita manusia. Lalu bagaimana cara kita membalas budi kepada alam? Cara yang paling mudah dan mulia adalah dengan cara menjaga kelestarian alam. Bayangkan saja jika manusia dengan rakusnya menebang pohon di hutan dengan alasan kesejahteraan manusia tersebut, lalu tanah-tanah menjadi gundul, hujan turun terus-menerus, iklim berubah-ubah, dan terjadi bencana banjir serta tanah longsor. Siapa yang akan mengalami kerugian? Siapa yang akan terkena dampaknya? Pastilah manusia. Jadi, kita sangat wajib
menjaga hubungan antara manusia dengan alam dengan cara melestarikan alam tersebut. Contoh kecilnya yaitu bisa dengan reboisasi serta tidak membuang sampah sembarangan. Umat sedharma yang berbahagia. Kebahagiaan yang sempurna sebagaimana cita-cita utama umat manusia yang beragama Hindu tidak dapat dicapai oleh diri sendiri. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 12 Sloka 15 yang berbunyi, Yasmano dwijate loko Lokano dwijate caya Harsa marsa bayut vegai Mukto yasa me priya Mukto yasa me priya, yang artinya dia yang oleh siapa dunia ini tak diganggu dan tak terganggu oleh dunia ini, yang bebas dari kesenangan, ketakutan, kemarahan dan kebingungan, dialah yang terkasih. Umat sedharma yang berbahagia. Sesungguhnya Brahman memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk menjaga dirinya, menjaga alamnya, serta menjaga hubungan dengan Brahman. Kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila setiap pilar atau ketiga pilar dalam Trihitakarana tersebut dapat dibina dengan harmonis. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga uraian tentang Trihitakarana yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Dharma Wacana tersebut. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.